keempat akan mempresentasikan hasil kerja kami berkaitan dengan peraturan disiplin gerejawi, yakni peraturan disiplin pejabat dan karyawan GEMIT tahun 2003 pasal 13 ayat 3A mengenai tindakan disiplin bagi pejabat dan karyawan gereja. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan ada dalam definisi disiplin gereja. Jadi dari definisi disiplin gereja itu kami kelompok kemudian memaparkan beberapa pengertian yang berkaitan dengan disiplin itu sendiri. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disiplin adalah ketaatan, tata tertib, kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Berkhof juga menyampaikan pendapatnya tentang disiplin gereja. Ia menyampaikan bahwa disiplin gereja merupakan kuasa yang dipakai untuk menjaga kesucian gereja. Dan disiplin gereja adalah satu tindakan yang diambil oleh gereja atas dasar kasih untuk memperingatkan anggota jemaat yang telah melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan dan hukum gereja dengan tujuan memelihara kehidupan gereja yang tertib, aman, dan teratur. Selanjutnya, Williamson juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan disiplin gereja. Ia menyatakan bahwa disiplin gereja adalah pelaksanaan kuasa Kristus yang menutup akses ke surga bagi seseorang hingga ia bertobat. Dengan demikian, disiplin gereja bukan sekedar bentuk hukuman, tetapi upaya untuk memulihkan hubungan orang tersebut dengan Allah. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikutip oleh Andre dan Susanto dari perkataan Abineno yang menyatakan bahwa gereja bertugas menuntun orang kepada pengakuan dosa dan pertobatan agar mereka yang telah melakukan kesalahan dapat kembali ke jalan yang benar. Disiplin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan dan pertumbuhan gereja. Disiplin yang sejati adalah disiplin yang berdasarkan firman Tuhan dan dilakukan dengan kasih. Dari beberapa pengertian definisi yang telah disampaikan, kelompok kemudian ingin mengkaji tentang disiplin pejabat dan karyawan. Karena masalah yang kemudian ditemukan oleh kelompok adalah dalam komunitas bergereja ditemukan ada anak dari pejabat gereja yang kemudian melakukan sebuah kesalahan, yakni hamil di luar sebuah ikatan pernikahan. Namun pejabat gereja, yakni orang tuanya yang berlaku sebagai penatua ini, kemudian dikenakan disiplin jabatan. Sehingga yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah disiplin gereja ini kemudian hanya menyoroti personal dari pejabat gereja atau kemudian kehidupan keluarganya juga turut disoroti dan diatur. Maka kelompok akan melihat lebih jauh tentang aturan ini ditinjau dari landasan Alkitab, baik perjanjian lama juga perjanjian baru, berdasarkan historis dan kemudian landasan eklesiologi menyangkut dengan disiplin jabatan dan karyawan. Berdasarkan peraturan disiplin pejabat dan karyawan GEMIT tahun 2003, perubahan yang pertama, pasal 13 ayat 3A mengenai tindakan disiplin bagi pejabat dan karyawan gereja menyatakan bahwa pelanggaran disiplin berat berupa penarikan sementara dari jabatan pelayanan dan jabatan organisasi serta pembatasan dalam melaksanakan pelayanan pemberitaan firman Tuhan, sakramen, dan pastoral untuk mengikuti proses pendampingan pastoral secara terencana dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa anggota jemaat yang menyimpang dari disiplin itu akan diberikan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya. Nah, ada 3 jenis disiplin gereja. Yang pertama itu ada disiplin ajaran, yang kedua ada disiplin hidup, dan yang ketiga ada disiplin jabatan. Nah, disiplin merupakan upaya pelayanan yang dilakukan untuk menata akan kehidupan anggotanya menjadi murid-murid Kristus yang didasarkan pada kasih Allah dengan tujuan menyatakan akan kemurahan Allah, memelihara kekudusan gereja, serta mendidik anggota gereja untuk hidup dalam ketaatan. Dan yang penting untuk dicatat, untuk diingat bahwa disiplin gereja bukan bertujuan untuk kemudian mengucilkan, melainkan sebagai wujud kasih dan kepedulian terhadap sesama anggota gereja. Baik, poin selanjutnya adalah analisis. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka perlu untuk melihat bagaimana pandangan Alkitab tentang disiplin itu sendiri. Yang pertama dari Kitab Perjanjian Lama,
khususnya dalam kitab pertama Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 36 menceritakan bagaimana Allah menegur Imam Eli bersama kedua putranya atas pelanggaran atau dosa yang telah mereka lakukan. Eli merupakan imam besar dan hakim di Israel sebelum Samuel. Imam Eli memiliki dua orang putra, yakni Hofni dan Pinehas, yang memiliki karakter yang sangat buruk. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan dan bahkan mereka menajiskan apa yang kudus di hadapan Allah. Karena itu Allah mengutus seorang nabi untuk menegur mereka, dan Allah hendak membinasakan mereka. Teguran itu juga berlaku untuk Imam Eli. Meskipun tidak membinasakan Imam Eli, namun Allah mencabut atau mengambil jabatan imam dari Eli, sehingga digantikan dengan imam yang baru. Imam Eli juga ditegur karena kelalaiannya dalam hal mendidik anak, di mana ia telah mendengar begitu banyak berita atau informasi tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh anak-anaknya, namun dia tidak langsung memberi teguran keras bagi mereka. Justru ia hanya diam. Padahal kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh kedua putranya telah melanggar perintah Allah. Itulah alasan mengapa Allah mencabut dan menggantikan jabatan imam dari Eli. Namun, adapun alasan khusus yang membuat Allah akhirnya mendisiplinkan Imam Eli dengan mencabut dan menggantikan jabatan imamnya. Yang pertama adalah agar semua orang tahu demi nama baik agama atau kesalehan, bahwa kesalehan memberi hormat kepada Allah dan menempatkan kehormatan kepada manusia. Dan yang kedua adalah agar semua orang mendengar demi teguran atas penyelewengan atau kenajisan adalah sungguh-sungguh menghina Allah. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok yang lain. Dalam perjanjian baru juga, khususnya dalam Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang 17, Yesus mengajarkan kepada muridnya, jika seseorang mendapati saudaranya berbuat dosa. Dalam konteks ini, yang langkah awal yang harus diambil adalah teguran secara pribadi. Kata Yunani menegur adalah elenso, yang berarti untuk membawa pada terang atau meyakinkan seseorang dari sesuatu. Hal ini merupakan hal yang alkitabiah dan penuh kasih, menunjukkan dosa dan juga kesalahan orang tersebut melalui kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Yang kedua adalah teguran membawa saksi. Tentu menjadi pertanyaan bagi siapa yang menjadi saksi. Saksi tersebut adalah anggota yang sama dari pelaku tersebut, agar saksi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang dewasa secara rohani, agar apa yang dia mau sampaikan dapat dimengerti oleh pelaku tersebut. Yang ketiga adalah teguran oleh gereja yang disampaikan kepada jemaat. Langkah yang diambil adalah hal yang paling serius, mesti ditanggung bersama sebagai suatu persekutuan. Tugas lain adalah penatua. Tugas penatua adalah bertanggung jawab secara melihat secara keseluruhan sampai sejauh mana persekutuan yang ada di jemaat. Yang terakhir adalah pengucilan. Anggota-anggota gereja harus hidup berbeda dari dunia. Jika serangkaian peringatan yang penuh kasih lemah lembut itu tidak didengar, maka gereja harus mengucilkan mereka dari persekutuan orang percaya. Berdasarkan penjelasan yang tadi, secara tidak langsung Alkitab mencatat tentang tindakan disiplin, sebagaimana Allah menegur orang-orang berdosa. Tujuan dari disiplin itu sendiri adalah mencegah orang melakukan dosa dan membawa orang kepada pertobatan dan menyelamatkannya. Karena itu kita harus memandang disiplin sebagai teguran, dan bukan berarti disiplin adalah hukuman bagi orang percaya.
Jadi baik kita masuk pada bagian yang berikut mengenai pandangan Alkitab tentang seks di luar pernikahan. Yang pertama mengenai percabulan. Dalam Perjanjian Lama, seks di luar pernikahan dikejam keras. Yang bisa kita lihat dalam Imamat pasal 19 ayat 29, Ulangan pasal 23 ayat 18 dan 19. Kemudian Yeremia pasal 5 ayat 8 dan Amsal pasal 2 ayat 7 yang menyebutkan bahwa hukuman berat bagi pelanggaran yang dilakukan, termasuk kehajam bagi perempuan yang ditemukan tidak perawan setelah menikah, yang bisa kita lihat dalam Ulangan pasal 22 ayat yang ke-21. Nah, dalam Perjanjian Baru sendiri dikatakan bahwa percabulan atau porneia ini dipandang sebagai dosa yang bertentangan dengan kebenaran kerajaan Allah. Di sini Kristus sendiri menyebutkan percabulan dalam perceraian sebagai kejahatan yang menajiskan hati manusia, yang bisa kita lihat dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-19 sampai 20, kemudian Markus pasal 7 ayat yang ke-1 dan 23. Selanjutnya adalah persinahan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 menegaskan bahwa hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang yang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Di sini Alkitab sangat menantang segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan, baik sebelum maupun sesudah menikah, atau yang disebut dengan percabulan atau persinahan. Nah, persinahan atau dengan kata lain melakukan seks dengan orang yang sudah menikah. Itu sangat ditegaskan dalam Keluaran pasal 20 ayat 14 dan juga Matius pasal 19 ayat 9. Hal itu dianggap sebagai dosa yang sangat serius yang akan mendapatkan hukuman dari Allah sendiri. Karena Yesus Kristus sendiri memperingatkan bahwa dosa seksual atau persinahan itu menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, atau akibat dari dosa seksual dapat mengakibatkan seseorang dilemparkan ke dalam neraka. Terdapat dalam Matius 5 ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian dasar historis. Sejak awal, gereja sudah memiliki peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan jemaatnya. Dan peraturan ini dimulai sejak abad pertama, dan aturan ini sudah tercatat dalam didake atau pengajaran. Sebuah dokumen yang memberikan panduan etis dan liturgis. Pada abad ketiga, gereja masih dianggap kelompok yang terpinggirkan, terutama pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Namun setelah Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edict of Milan pada tahun 313 Masehi, gereja memperoleh kebebasan pada abad 380 Masehi. Kaisar Theodosius menjadikan gereja agama Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Dan gereja mulai menyusun hukum kanonik yang mencakup berbagai aturan hidup dan hak-hak gereja. Pada abad 1517, Martin Luther mengkritik praktik gereja Katolik dan melalui 95 dalil. Ia menekankan bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa dan pertobatan sejati itu penting. Yang berikut kita masuk pada disiplin gereja dalam tradisi Calvin. Yang pertama, latar belakang dari disiplin gereja. Jadi, disiplin gereja ini sudah ada sejak gereja mula-mula dan dipengaruhi oleh Agustinus. Calvin merumuskan disiplin gereja untuk jemaat Jenewa dengan prinsip yang kudus dan juga sederhana. Berbeda dari sistem gereja Katolik Roma, hukum gereja Katolik Roma menolak pandangan anak baptis yang menekankan pemisahan total dan lebih memilih reformasi menyeluruh bagi seluruh gereja. Yang berikut tujuan dari disiplin gereja. Jadi disiplin gereja sendiri bertujuan untuk menjaga kekudusan tubuh Kristus, melindungi jemaat dari pengaruh dosa, serta mendorong pertobatan. Selain itu, disiplin gereja memulihkan integritas pejabat gereja agar tetap menjadi teladan rohani yang mencerminkan citra Allah. Yang berikut, prinsip dan prosedur.
Jadi disiplin gereja ini didasarkan pada kasih, pemulihan, dan ketaatan pada firman Tuhan. Prosedurnya meliputi teguran pribadi untuk dosa yang tersembunyi, eskalasi ke majelis gereja untuk dosa yang terbuka, hingga ekskomunikasi bila tidak ada pertobatan. Jadi pejabat gereja yang melanggar juga dapat dikenai teguran hingga pencopotan jabatan. Dan yang terakhir ialah implementasi dan signifikasi. Model Calvin diterapkan dengan ketat di gereja Protestan awal seperti di Belanda, tetapi lebih longgar dalam gereja masa kini saat ini. Meskipun begitu, disiplin gereja tetap penting untuk menjaga kekudusan jemaat, memberikan keadilan, dan memperkokoh gereja sebagai tubuh Kristus yang hidup. Nah, menurut Calvin, disiplin gereja adalah tindakan gereja untuk menjaga kesucian tubuh Kristus di dunia yang penuh dosa berdasarkan prinsip Alkitab. Nah, di sini ada dua objek disiplin gereja menurut Calvin. Yang pertama adalah klergi, atau mereka yang melaksanakan pelayanan umum di gereja, dan yang kedua adalah jemaat umum atau anggota gereja secara keseluruhan. Nah, ada jenis dosa yang mendapatkan disiplin. Yang pertama adalah dosa tersembunyi atau concrete sins, yang dimana tindakan tersebut tidak terlihat oleh publik dan tidak memiliki sanksi atau dilakukan secara privat. Nah, contoh dosanya itu adalah dosa orang munafik. Nah, yang kedua adalah dosa terbuka atau open sins, yang dimana dilakukan secara terbuka sehingga berdampak pada jemaat secara umum. Nah, selanjutnya tujuan disiplin gereja menurut Calvin. Yang pertama, memelihara kesucian gereja agar gereja tidak menjadi tempat orang bejat seperti pada Efesus 5 ayatnya yang ke-25. Nah, yang kedua, untuk mendorong hidup saleh, menjauhkan jemaat dari pengaruh buruk seperti pada 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Yang ketiga, untuk membangkitkan penyesalan, yang dimana untuk membuat orang menyadari dosanya melalui rasa malu dan akhirnya ia melakukan pertobatan. Nah, selanjutnya di sini adalah disiplin gereja menurut Gemit. Nah, tujuannya itu untuk membentuk murid Yesus yang hidup taat dan kudus, dan tanggung jawab gereja itu untuk membimbing dan memperhatikan dan memulihkan dan juga menguatkan serta melayani jemaat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Disiplin gereja dalam Gemit ada 3 hal atau 3 poin yang ingin dibahas, yaitu yang pertama, disiplin gereja dalam Gemit bertujuan untuk menata setiap anggotanya untuk menjadi murid Kristus. Nah, mengenai menata anggotanya menjadi murid Kristus, ini berarti mereka menata semua anggotanya untuk taat dan dengan rela hati mengikuti setiap apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan perintahkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, yang kedua yaitu mengenai disiplin gereja dalam Gemit juga mencakup 3, yaitu yang pertama disiplin hidup, disiplin ajaran, dan juga disiplin jabatan. Ini berarti bahwa setiap anggotanya ada atau berada di bawah disiplin gereja. Yang ketiga, disiplin gereja tidak dilakukan dengan pengucilan atau merendahkan seseorang, tetapi tindakan disiplin gereja ini dengan kasih dan juga semangat pastoral. Hal ini berarti bahwa setiap disiplin yang dilakukan itu disampaikan secara berulang-ulang dengan kasih, bukan dengan pengucilan atau merendahkan seseorang. Kemudian dengan dilakukan pastoral sebagai pendampingan yang berkelanjutan bagi mereka yang bersangkutan untuk melakukan disiplin gereja. Seperti yang telah kita ketahui bersama, gereja adalah eklesia atau sekumpulan orang-orang berdosa yang dipanggil dan dilayakkan untuk ada dalam persekutuan kudus bersama dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Mereka ini atau gereja ini percaya bahwa Yesus adalah kepala bagi mereka,
sekaligus merupakan pendamai antara hubungan yang telah rusak dari Allah dan juga manusia karena dosa. Namun, karya pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib tidak serta-merta membuat manusia menjadi pasif. Sebaliknya, manusia harus terjun berperan aktif dalam karya pendamaian itu. Karya pendamaian yang dimaksud di sini terdiri daripada 3 aspek, yaitu yang pertama, pembenaran atau justification yang hanya bisa diperoleh daripada Allah itu sendiri. Yang kedua, pengudusan atau sanctification. Ini merupakan usaha yang sampai saat ini dilakukan oleh manusia untuk tetap ada dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Kemudian dari pengudusan ini, manusia tidak tertutup kemungkinan bahwa dosa bisa masuk dan menyusupi kehidupan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sesuatu seperti penghubung atau pengikat antara persekutuan manusia dengan Tritunggal itu sendiri. Manusia yang telah ada dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus diberikan tugas istimewa, dalam hal ini vocation, untuk menjadi saksi bagi Allah di dunia ini. Dalam menjalankan penugasannya, manusia dalam hal ini gereja perlu mempertahankan otentisitas sekaligus integritas daripada dirinya. Otentisitas itu berkaitan dengan keaslian dan kemurnian daripada gereja itu sendiri yang senantiasa harus relevan dengan konteks di mana gereja itu ada pada masa kini. Sedangkan integritas itu merupakan suatu sikap konsisten daripada gereja untuk senantiasa ada dalam kekudusan bersama dengan Allah dalam persekutuan yang kudus itu. Disiplin gerejawi ini sendiri, ini merupakan salah satu tanda dari otentisitas juga integritas daripada gereja. Disiplin gereja itu layaknya urat-urat atau tali pengerat bagi gereja atau manusia untuk tetap ada dan dihubungkan bersama dengan Allah dalam persekutuan yang kudus, agar dalam menjalankan pelayanan atau misinya di dunia, gereja tidak mengalami dislokasi yang dapat mengurangi efektivitas pelayanannya untuk menjalankan misi Allah, yaitu menghadirkan shalom Allah di dunia. Kita perlu tahu bahwa disiplin jabatan dalam pelayanan gerejawi itu merujuk pada tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada jabatan seorang pendeta dan majelis jemaat, baik itu penatua dan diaken. Jabatan ini bukan hanya sekedar status, tetapi amanat yang harus dijalankan dengan kesadaran akan dampaknya bagi jemaat dan kehidupan rohani. Disiplin gereja juga menuntut akan ketaatan pada panggilan Tuhan, komitmen melayani sepenuh hati, dan kepatuhan terhadap tata gereja. Tuntutan jabatan gerejawi itu di mana pelayan gereja harus mencerminkan teladan Kristus dalam perkataan, tindakan, dan kehidupan sehari-hari. Dan juga seorang pelayan harus bisa menjaga integritas, menunjukkan kasih kepada sesama, dan konsisten dalam iman. Dan tujuan disiplin jabatan itu untuk menjaga integritas dan kekudusan jabatan serta melindungi keselamatan jemaat dan memberikan bimbingan kepada pelayan yang menyimpang agar kembali kepada panggilan yang benar. Disiplin jabatan juga bukan sebuah hukuman, tetapi sarana kasih untuk memulihkan dan memperbaiki pemimpin gereja. Tujuan utamanya dalam disiplin gereja yaitu memuliakan Allah, melindungi jemaat, dan membawa pelayan kepada pertobatan. Dan karakter
seorang pelayan Tuhan itu dia harus memiliki karakter rohani yang konsisten di depan umum maupun dalam kehidupan pribadinya. Jika seorang pelayan telah berkeluarga, pelayan tersebut harus bertanggung jawab dan membina keluarga serta mendidik anak-anaknya sesuai dengan kasih Allah. Kehidupan rumah tangga yang harmonis menjadi teladan bagi jemaat dan fondasi yang kuat bagi gereja. Berkaitan dengan disiplin dalam kasus yang kelompok kami ambil, di mana seorang anak majelis yang hamil di luar nikah. Disiplin jabatan ini bertujuan untuk menegakkan standar moral gereja dan menjaga integritas pelayanan, di mana gereja harus melihat masalah ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan keluarga, bukan hanya dari sisi hukuman, dan majelis juga diharapkan menghadapi masalah keluarganya dengan kasih, kesabaran, dan pertobatan. Pendampingan pastoral juga harus diberikan kepada keluarga dari majelis. Selanjutnya, disiplin jabatan terhadap majelis yang anaknya hamil di luar nikah bertujuan menegakkan standar moral gereja dan menjaga integritas pelayanan, sekaligus menjadi kesempatan memperkuat hubungan keluarga melalui pendampingan pastoral. Gereja harus berfokus pada pemulihan dan pertobatan dengan pendekatan kasih sesuai prinsip Alkitab. Adapun cara yang lebih efektif menghadapi kasus seorang majelis yang mengalami disiplin jabatan karena anaknya hamil di luar nikah. Gereja sejati masa kini dapat menerapkan disiplin sesuai prinsip Alkitab dengan pendekatan yang mempertimbangkan konteks dan kasus secara spesifik. Cara yang lebih efektif dalam menghadapi kasus seorang majelis yang terkena disiplin jabatan karena anaknya hamil di luar nikah adalah dengan menerapkan disiplin gereja yang sesuai prinsip Alkitab dan mempertimbangkan konteks secara spesifik. Berdasarkan pemikiran Calvin, langkah pertama adalah menegur secara pribadi dengan kasih, sebagaimana diajarkan dalam Matius 18 ayat yang ke-15 untuk mendorong kesadaran dan pertobatan. Jika teguran ini tidak berhasil, langkah kedua adalah melibatkan 2 atau 3 saksi. Bisa kita lihat dalam Matius 18 ayat yang ke-16, guna memperkuat teguran dan membantu pelaku memahami kesalahannya. Jika pelaku tetap tidak bertobat, langkah terakhir adalah mengumumkan kasus tersebut kepada jemaat. Bisa kita lihat dalam Matius 18 ayat 17a dengan tujuan meminta doa dan dukungan agar pelaku bertobat. Semua tindakan ini dilakukan dengan doa dan hikmat, menghindari prasangka dan memperhatikan dampaknya bagi pelaku dan jemaat. Sekian. Demikian hasil presentasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.